dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya pada kita tetap sama, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan dekat. Firman Tuhan, berdoalah, dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan, menuruti harinya, hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Firman-Nya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya pada kita tetap sama, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan dekat. Firman Tuhan, berdoalah, dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan, menuruti harinya, hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan, menuruti harinya, hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Amin. Dan pada saat ini doa pembuka dipimpin oleh Pastor Muda Ariman. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat dan kebaikan Tuhan yang tidak terhitung kami rasakan sehingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang sangat besar yang selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk balas kasihan dan pengampunan yang selalu Tuhan berikan kepada kami ketika kami salah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan, pada malam ini kami sudah siap dengan hati yang senang, dengan hati yang terbuka untuk mengikuti program VOY untuk wilayah 11. Kiranya Tuhan memberkati kami, hati dan pikiran kami dibukakan dengan kuasa Roh Kudus, agar program ini benar-benar bermanfaat untuk semua kami yang mengikutinya. Ya Tuhan, segala peralatan yang kami gunakan, kiranya Tuhan berkati, sehingga peralatan-peralatan yang kami gunakan ini dapat digunakan dengan baik, dan kami mendapatkan connection yang baik pada malam ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba Tuhan, Pastor Elba yang sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan dia hikmat, kebijaksanaan dari surga. Dan apapun program kami pada malam ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, agar program ini akan dapat berjalan dengan baik dari awal sehingga akhir. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada Pastor Muda Ariman yang sudah membawa kita di dalam doa pembuka. Dan pada saat ini kita akan mendengar info kesehatan yang disampaikan oleh Ci Edna Magdalena John. Hai, selamat malam semua. Saya Farmasis Edna. Dan malam ini saya akan mengungsikan satu perkongsian ringkas tentang kesehatan. Saya rasa kita semua masyarakat di Sabah sangat familiar dengan istilah aus-aus. Aus-aus ini selalunya dikaitkan dengan minuman beralkohol. Selalunya dikaitkan dengan suasana yang meriah, keramaian, bersama kawan-kawan. Alkohol ini umpama sahabat. Ya, sahabat yang memberikan kita kegembiraan. Pada malam ini, saya suka untuk mengongsikan tentang alkohol. Benarkah alkohol ini adalah sahabat ataupun sebenarnya adalah musuh atau seteru? Apakah sebenarnya yang terkandung di dalam minuman beralkohol? Minuman beralkohol ini mengandungi etanol ataupun sebatian dalam kumpulan dadah ataupun bahan yang mana boleh menindas sistem saraf pusat kita di otak. Pengambilan minuman beralkohol boleh melambatkan tindak balas fisikal dan mental peminumnya, dan sekiranya diambil berterusan atau setiap hari boleh menyebabkan ketagihan. Apakah pula kesan-kesan pengambilan alkohol? Kita boleh kategorikan kesan ini kepada dua. Yang pertama, kesan jangka masa pendek. Yang kedua, kesan jangka masa panjang. Apakah kesan jangka masa pendek pengambilan alkohol? Yang pertama adalah gangguan koordinasi ataupun keseimbangan, di mana orang yang mabuk nih yang akan jalan terhuyung-hayang, tidak akan jalan lurus. Kemudian akan mengalami gangguan pertuturan ataupun percakapan, di mana mereka bercakap tidak jelas. Mereka juga akan. Hai, selamat malam semua. Saya Farmasis Edna, dan malam ini saya akan mengungsikan satu perkongsian ringkas tentang kesehatan, ataupun yang kita sebut sebagai kurang siuman. Yang keempat, yang paling teruk, boleh menyebabkan seseorang mempunyai pikiran untuk membunuh diri. Individu yang ketagihan alkohol tidak akan menumpukan perhatian kepada pekerjaan mereka ataupun kepada tugas mereka dalam rumah tangga. Jadi pengambilan alkohol ini dari segi jangka masa panjang boleh menjejaskan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Pengambilan alkohol dalam kalangan belia ataupun remaja juga boleh membawa kesan yang buruk kepada individu-individu tersebut. Jadi ini termasuklah gangguan dari segi pembelajaran ataupun pembesaran pada belia atau remaja tersebut. Pengambilan alkohol semasa mengandung juga boleh meningkatkan risiko keguguran ataupun kecacatan pada bayi yang dikandung. Secara keseluruhan, pengambilan alkohol secara berlebihan boleh menyebabkan kerugian kepada negara dan kepada masyarakat. Jadi, berdasarkan poin-poin yang sudah kita bincangkan tadi, adakah kita masih boleh menganggap alkohol ini adalah sahabat? Sudah pasti tidak, kan? Alkohol ini adalah umpama musuh atau seteru di dalam selimut, yang mana mula-mula adalah seperti sahabat, tetapi sebenarnya adalah musuh. Sebagai penutup, saya suka untuk mengongsikan beberapa ayat Alkitab berkaitan alkohol. Amsal 20 ayat 1, anggur adalah pencumuh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-hayang kerananya. Di dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sebagai kesimpulan bagi perkongsian malam ini, alkohol bukanlah sahabat, melainkan adalah seteru. Dan kita perlulah melawan seteru kita, dan bukannya bersahabat dengannya.
Semoga perkongsian kita pada malam ini sudah menjadi manfaat untuk semua pendengar. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Cik Edna yang sudah menyampaikan info kesehatan. Dan pada saat ini kita akan mendengar lagu istimewa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin daripada lagu istimewa tadi. Dan sebelum kita akan mendengar khotbah,
saya minta wakil dari wilayah 10 untuk memaparkan video gimmick ini. Menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, tanpa cacat celah, sangat sempurna. Anda berharga di mata dunia. Anda berharga di mata Tuhan. Firman-Nya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya pada kita tetap sama, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan dekat. Firman Tuhan, berdoalah dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan. Menuruti harinya, hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Oke, demikianlah tadi video gimmick penyerahan obor dari wilayah 10 ke wilayah 11. Oke, pada saat ini kita akan mendengar khotbah, dan sebelum itu saya akan memperkenalkan, bacakan biodata pembicara kita pada malam ini, yaitu Pastor Muda Elbe Doasa, berasal dari Simpangan Kota Marudu, dan dia adalah tamatan teologi UNAI, dan saat ini dia melayani di Salinatan Pensiangan dan berusia 26 tahun, dan dia masih bujang. Dan pada saat ini saya serahkan kepada Pastor Muda Elbe Doasa untuk menyampaikan pelajarannya pada malam ini. Baik, shalom kepada kita semua. Mohon saya akan share dulu kita pelajaran kita pada malam hari ini. Baik,
Selamat malam semua. Ya, mudah-mudahan saudara mendengar suara saya. Terima kasih saudara Fredly Chin sudah memimpin kita dalam acara pembukaan dan juga kebaktian Voice of Youth pada malam hari ini. Selamat datang kepada semua di dalam Voice of Youth wilayah 11 yang bermula pada malam hari ini dan berakhir pada 6 hari bulan nanti. Jadi jangan lepaskan ataupun jangan buang waktu, tetap dan selalulah sertai VOY ini sehinggalah selesai. Dan bukan wilayah 11 saja, tapi wilayah-wilayah yang lain juga akan menyusul. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat bersama lagi, walaupun dalam Zoom saja. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah dapat menjaga kita dan kita dapat bertemu di Zoom ini. Dan ada juga di dalam Facebook ya, live di Facebook. Baik, cukup sudah pengenalan saya sebenarnya tadi yang sudah dikatakan oleh saudara Fredly. Nah, itu adalah pengenalan tentang saya. Pada malam hari ini, malam pertama, kita akan belajar tentang pecahan daripada tema sepanjang 1 minggu ini, yaitu Anda berharga. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang Anda berharga di mata dunia. Nah, kalau kita lihat tajuk kita pada malam hari ini sepertinya kita ini mau melekat kepada dunia, tidak mau terlepas daripada dunia. Ya kan? Anda berharga di mata dunia. Tapi apakah message ataupun inti sebenar daripada pelajaran kita pada malam hari ini? Kita akan pelajari ini bersama-sama, namun mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengundang Roh Kudus agar kita dapat memahami pelajaran hari ini, dan paling penting Roh Kudus dapat membantu kita untuk mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara dan saudari, sahabat-sahabat. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada malam hari ini, malam Voice of Youth Region 11 telah pun bermula, dan kami akan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, dan itulah sebabnya pada saat ini kami memohon agar Roh Kudus Tuhan dapat membantu kami, dapat hadir, mendekati kami pada saat kami mengikuti kebaktian ini, agar dapat membantu kami memahami apa pelajaran yang akan kami dengar pada malam hari ini, sekaligus dapat melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa hamba-Mu ini dan layakkanlah hamba-Mu ini untuk berbicara pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anda berharga di mata dunia. Berapa harga seorang manusia? Apa yang membuat seorang manusia itu berharga di mata dunia ini? Di sini ada beberapa yang saya catat. Apakah manusia itu berharga karena dia memiliki duit yang banyak, ataupun karena dia memiliki pendidikan yang tinggi? Bahkan apakah ukuran daripada manusia itu berharga karena dia memiliki harta, dia memiliki jabatan, atau apakah manusia itu berharga karena dia memiliki paras wajah yang menarik? Ataupun apakah manusia itu dinilai harganya daripada bakat yang dia miliki? Dia pandai bersukan, dia pandai bernyanyi dan sebagainya. Apakah ini menjadi ukuran daripada seseorang manusia itu, daripada dia itu adalah berharga ataupun tidak? Mari kita pelajari, ataupun mari kita kenali manusia-manusia, orang-orang yang termahal ataupun orang-orang terkaya di dunia ini yang dikatakan berharga ataupun termahal di dunia. Kalau kita lihat ada 3 orang di sini. Yang pertama ada orang tua, dia bernama Bernard Arnault. Ya, Bernard Arnault ini adalah seorang businessman daripada Prancis. Dia menjual luxury good, dia bilang kalau di biodata. Dan dia memiliki kekayaan sebanyak
196 billion US dollar di dalam bank account-nya, ataupun jika saya tukar kepada ringgit Malaysia lebih kurang 769 billion ringgit Malaysia. Itulah kekayaan yang beliau miliki. Yang di tengah-tengah ini yang tangannya seperti ini, itu adalah Jeff Bezos. Dia adalah bos ataupun penemu daripada Amazon. Dan dia memiliki kekayaan sebanyak 186 Elon Musk. daripada Amazon. Dan dia memiliki kekayaan sebanyak 186. Oh, ada yang berbunyi. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. 186 billion US dollar ada di dalam bank account-nya. Kalau kita tukar kepada ringgit Malaysia, kira-kira RM 755 billion ringgit Malaysia. Dan yang ketiga ini bernama Elon Musk. Nah, dia adalah chairman ataupun CEO daripada Tesla and SpaceX Corporation. Ataupun corporation dia ini adalah corporation yang tentang alam angkasa lepas, ya, angkasa lepas, Space Exploration Technology. Corporation dia ini mencipta roket, pakaian angkasa lepas, dan semua yang berkaitan dengan angkasa lepas. Dan dikatakan bahwa dia ini memiliki kekayaan sebanyak 253 juta US dollar, ataupun lebih kurang 1 billion ringgit kalau ditukar kepada Malaysia. Ini kalau diukur dengan duit yang ada di dalam account bank seseorang yang membuat mereka berharga di mata dunia ataupun mahal di mata dunia. Bagaimana pula dengan bakat? Pada 17 Agustus 2021, surat kabar harian Metro telah mengeluarkan satu berita tentang ada beberapa pemain yang termahal, gaji mereka termahal di dunia ini dalam sepak bola. Pemain yang pertama paling mahal gajinya adalah Lionel Messi dengan gaji sebanyak 5,58 juta seminggu. Ya, hanya seminggu mendapat 5 juta. Orang yang kedua, gaji termahal di dalam sepak bola adalah pesaingnya sendiri, yaitu Cristiano Ronaldo, yang dikatakan bahwa gaji beliau setahun itu adalah sekitar 273 juta. Perpindahan termahal dalam sepak bola yang dicatatkan dalam berita tersebut adalah Neymar Jr. dengan dikatakan bahwa sebesar 222 juta euro ataupun lebih kurang 1 billion ringgit Malaysia hanya untuk satu perpindahan. Dia berpindah dari Barcelona pergi ke PSG. Sangat mahal harga mereka. Mereka adalah manusia termahal, antara manusia termahal di dunia ini. Ada banyak lagi manusia ataupun contoh-contoh orang yang mahal di dunia ini, namun saya hanya mengambil mereka saja. Mereka menjadi termahal di dunia karena mereka memiliki harga, karena mereka memiliki kekayaan, bakat, serta paras rupa yang menarik. Nah, jika harga seorang manusia itu diukur dalam kekayaan, pendidikan, harta, paras rupa, bahkan bakat dia, bagaimana pula dengan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa? Bagaimana pula petani yang ada di luar sana yang tidak menggunakan teknologi modern, masih menggunakan cara tradisional? Bagaimana pula mereka yang tidak memiliki rumah? Bagaimana pula mereka yang tidak tahu bersukan, tidak memiliki bakat? Bahkan bagaimana pula dengan mereka yang tidak memiliki paras rupa, tubuh yang menarik? Bagaimana pula dengan orang-orang biasa seperti saya juga saudara?
Apakah kita ini tidak memiliki nilai? Jika nilai seorang manusia itu ataupun harga seorang manusia di mata dunia itu diukur dengan harta, pendidikan, uang, paras rupa, bakat, dan sebagainya. Apakah kita ini tidak bernilai? Apakah sebenarnya ukuran harga dari seorang manusia bagi dunia? Ada seorang penulis bernama Ellen White, dia menuliskan di dalam bukunya yang bertajuk Education, di dalam halaman 57 dikatakan seperti ini. The greatest one of the world is the one of man. Men who will not be bowed or sold, men who in their inmost soul are true and honest, men who do not fear to call sin by its right name, men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole, men who will stand for the right though the heaven fall. Yang diperlukan dikatakan dalam buku tersebut, dunia ini memerlukan manusia. Manusia yang bagaimana? Ada 5 ciri manusia yang diperlukan oleh dunia pada saat ini. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Kedua, manusia yang dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Dan yang ketiga, manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Keempat, manusia yang kata hatinya setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke utara. Dan yang kelima, manusia yang mau berdiri untuk kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Inilah keperluan dunia pada saat ini. Inilah sebenarnya ciri-ciri manusia yang termahal di dunia pada saat ini. Tidak mudah diperjualbelikan. Setia dan jujur, berani mengatakan bahwa satu kesalahan itu memang kesalahan, tidak membenarkan sesuatu kesalahan itu. Manusia yang akan tetap berdiri dalam kebenaran, dalam iman dia, walaupun langit runtuh, walaupun ada masalah yang bakal terjadi dalam hidupnya. Rupa-rupanya yang menjadi ukuran bagi dunia ataupun bagi manusia bahwa dia ini berharga di mata dunia adalah sebenarnya karakter dia. Karakterlah yang membuat seseorang itu mahal. Quality seseorang itulah yang membuat dia berharga di mata dunia. Mari kita lihat saudara dan saudari, apakah ada manusia yang pernah memiliki karakter seperti ini? 5 karakter ini dalam kehidupan. Apakah ada manusia yang pernah hidup yang memiliki 5 karakter ini dalam kehidupan mereka? Mari kita lihat dalam Alkitab. Ada 4 tokoh yang akan saya kongsikan kepada kita pada malam hari ini. Tokoh yang pertama adalah Yusuf bin Yakub. Siapa Yusuf bin Yakub ini? Kalau kita buka Alkitab kita, kalau saudara ada Alkitab di samping saudara, saudara boleh buka dalam Kejadian 39 ayat 6 hingga 10. Ini adalah kisah bagaimana Yakub itu memberi contoh kepada kita bahwa dia memiliki 3 tabiat tersebut. Yakub adalah anak kepada Yusuf sebenarnya ya. Saya minta maaf, Yusuf bin Yakub ya. Yusuf adalah anak kepada Yakub. Ya, dia adalah anak yang ke-11 daripada 12 adik-beradik. Namun karena dia ini sangat dibenci oleh abang-abangnya, akhirnya abang-abangnya ini menjual dia kepada pedagang daripada keturunan Ismail. Setelah dibeli oleh keturunan Ismail, pedagang Ismail, maka dia dibawa ke Mesir, akhirnya pedagang Ismail itu menjual pula dia kepada Potifar. Nah, kita masuk ke dalam cerita di mana dia sudah berada di rumah Potifar. Dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai 10 saya akan bacakan di sini. Kalau saudara ada Alkitab saudara boleh juga buka di Alkitab saudara sendiri, tapi kalau tidak ada boleh baca bersama-sama dengan saya di dalam hati masing-masing. Saya akan bacakan. Dan ia menyerahkan seluruh miliknya ke dalam tangan Yusuf.
Tidak lagi ia tidak lagi mengatur apapun baginya sendiri kecuali makanan yang dimakannya. Dan Yusuf itu baik sikapnya dan tampan parasnya, sehingga hal ini terjadilah bahwa istri tuannya memandang kepada Yusuf dan berkata, tidurlah denganku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, lihatlah, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa di rumah ini. Dan segala yang menjadi miliknya telah diserahkan ke dalam tanganku. Tidak seorang pun yang lebih besar di rumah ini daripadaku. Dan ia tidak menahan apapun dariku kecuali engkau. Karena engkau adalah istrinya. Jadi bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Elohim? Sekalipun dari hari ke hari wanita itu memujuk Yusuf, tetapi Yusuf tidak mendengarkan ia untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengannya. Ketika sudah berada di rumah Potifar, apa yang terjadi? Yusuf menjadi orang kedua di rumah Potifar. Segala pekerjaan yang ada di rumah Potifar itu berada di tangan Yusuf, semua diatur oleh Yusuf dan semua terlaksana dengan sempurna sekali. Namun oleh karena Yusuf ini memiliki pribadian yang baik dan dia memiliki paras wajah yang tampan dikatakan di sana, akhirnya itu menggoda. Tergodalah istri Potifar akan Yusuf sehingga dia menggoda Yusuf untuk tidur bersama dengan dia. Namun apa yang terjadi? Apakah Yusuf pergi melayani ataupun mengikuti godaannya? Seperti ayat tadi dia katakan, Yusuf menolak akan bujukan daripada istri Potifar itu. Apa yang kita dapat pelajari daripada Yusuf? Ada dua hal yang dapat kita pelajari daripada Yusuf. Yang pertama, Yusuf itu setia kepada tugas dan tanggung jawab serta kepercayaan yang diberikan Potifar kepada dia. Dia tidak mau merusakkan kepercayaan tuannya kepada dia. Yusuf sudah menjadi orang kedua di rumah Potifar. Boleh saja dia, karena dia memiliki pribadian yang baik, sudah tentu banyak orang yang menyukai dia di rumah. Boleh saja dia mempengaruhi orang-orang di rumah itu untuk memberontak kepada Potifar, akhirnya dia menjadi membunuh Potifar dan ataupun apa saja kejahatan yang dia mau lakukan. Tapi apa yang terjadi? Dia setia kepada tugas, setia kepada tanggung jawab, serta dia menjaga kepercayaan yang dia dapati daripada Potifar tuannya itu. Dan yang kedua, Yusuf menolak undangan istri Potifar. Bukan hanya karena dia mau menjaga kepercayaan tuannya, tetapi juga lebih dalam lagi di ayat 9 tadi katakan, mana mungkin saya mau melakukan satu dosa kepada Elohim. Apa arti dia? Dia tahu bahwa hal itu adalah dosa di mata Tuhan. Yusuf setia kepada tanggung jawab dan tugas serta kepercayaan. Dia tidak mau diperjualbelikan. Walaupun sudah digoda dengan godaan daripada istri seorang pegawai ataupun Potifar, dia tidak mau melayani ataupun dia tidak tergoda karena dia setia kepada tugasnya. Bahkan karena dia tahu bahwa itu adalah dosa. Tokoh yang kedua ada 3 di sini. Mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Hananya, Misael, dan Azaria ini adalah sahabat daripada Nabi Daniel. Mereka bersama-sama ditawan dari Yerusalem, dibawa ke kota Babel, akhirnya bekerja di istana Babel. Kalau kita baca dalam Daniel 1 ayat 6 hingga 7, dikatakan seperti ini. Di antara mereka terdapat orang Yehuda, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Dan kepala sida-sida istana memberi nama kepada Daniel, yaitu Belsajar, dan kepada Hananya, yaitu Sadrak,
dan kepada Misael yaitu Mesak dan kepada Azaria yaitu Abednego. Apa yang terjadi ketika mereka dibawa ke istana raja? Nama mereka itu ditukar menjadi nama-nama akan dewa-dewa yang ada di Babel. Yang pada awalnya nama Hananya itu berarti kemurahan Allah, Hananya itu ditukar kepada namanya Sadrak yang berarti perintah dewa aku ataupun dewa bulan. Misael nama sebenar Misael adalah siapa seperti Allah, ditukar menjadi nama Mesak yang berarti siapa seperti dewa aku, siapa seperti dewa bulan. Dan yang ketiga Azaria yang berarti Yahweh telah menolongku, ditukar kepada Abednego yang berarti hamba dewa Nabu ataupun dewa Akadi. Mereka ini ditukar. Ada tujuan kenapa mereka ditukar nama ini. Tujuan kenapa mereka ditukar nama ini karena untuk mengubah identiti mereka, terutama sekali identiti mereka sebagai penyembah Yahweh, penyembah Tuhan pencipta, Tuhan segala Tuhan, dan menjadi sama dengan orang-orang di Babylon, penyembah berhala. Namun apakah usaha ini untuk menukar identiti mereka berjaya? Dengan menukar nama mereka, maka nanti mereka akan menjadi sama dengan orang Babel. Apakah itu berjaya dilakukan? Kalau kita baca dalam Daniel 3 ayat 14 sampai yang ke-18, di sini kita dapat melihat apakah usaha itu berhasil ataupun tidak. Saya akan bacakan di sini. Nebukadnezar bertanya kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak dan Abednego, Mesak, Sadrak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja ilah-ilahku dan tidak menyembah patung emas yang telah aku dirikan itu? Sekarang jika kamu siap, kata raja, ketika kamu mendengar bunyi-bunyian, ya ini bunyi-bunyian ya, dan berbagai jenis alat musik, sujudlah dan menyembahlah patung yang telah kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, pada waktu itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Siapakah yang dapat melepaskan kamu daripada tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab kepada Raja Nebukadnezar. Mereka katakan seperti ini. Oh Raja, tidak perlu kami memberikan jawaban kepadamu. Sesungguhnya Elohim ataupun Tuhan yang kami puja, yang kami sembah, mampu melepaskan kami daripada perapian yang bernyala-nyala itu. Dan dia pun akan melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja. Tetapi jika Elohim tidak melepaskan kami, mereka katakan, hendaklah Raja tahu bahwa kami tidak akan pernah memuja ilah-ilahmu ataupun menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Hananya, Misael, dan Azaria, walaupun sudah ditukar menjadi nama orang-orang Babel, menjadi nama dewa-dewa di Babel, menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, bertujuan untuk mengubah identiti mereka, tetapi itu ataupun usaha itu telah gagal dilakukan. Kenapa? Mereka tidak berubah setia. Ya, mereka tidak berubah untuk tetap setia kepada Tuhan Sang Pencipta mereka. Mereka tidak mau menyembah patung ataupun ilah-ilah yang ada di Babel. Apa yang mereka katakan? Tuhan akan menyelamatkan. God will deliver us from your hand. Even if He doesn't, we will not bow down. Tuhan akan menyelamatkan, mengeluarkan kami daripada masalah itu. Dan jika Tuhan tidak mengeluarkan kami, menyelamatkan kami, ketahuilah bahwa kami tidak akan pernah menyembah kepada patung raja. Betapa tingginya integriti yang dimiliki oleh anak-anak muda, 3 anak muda ini, 3 sekawan ini. Mereka telah
menunjukkan kepada kita bahwa mereka ini memiliki 5 tabiat yang dikatakan dalam buku Education sebentar tadi, yang tidak dapat diperjualbelikan walaupun nyawa yang akan digadai. Manusia yang berdiri dalam kebenaran walaupun langit runtuh, dan memanggil dosa itu sebagai dosa, ya, tidak mau berkompromi. Pengubahan nama, identiti mereka tidak membuat mereka berubah akan iman mereka. Sebaliknya apa? Mereka tetap berdiri teguh dengan identiti mereka sebagai penyembah Yahweh, Tuhan pencipta, Tuhan segala Tuhan. Walaupun hukumannya adalah maut, dicampak ke perapian yang bernyala-nyala. Saudara dan saudari, daripada 2 kisah tadi, tokoh, ataupun ada 4 tokoh tadi kita pelajari. Yusuf, dia bertanggung jawab atas tugas dia. Dia melakukan tanda dia. Dia tidak mau tergoda ataupun dia menolak pujukan daripada istri Potifar untuk melakukan dosa. Itu memberi kita satu aplikasi bahwa walau apapun keadaan, walau apapun godaan yang akan ada di depan kita, saya harus berdiri teguh dalam kebenaran. Saya harus menjaga supaya saya tidak menjual diri saya, menjual identiti saya ataupun menjual iman saya. Dan Azaria, kita dapat melihat bagaimana keteguhan hati anak-anak muda ini. Walaupun perapian yang bernyala-nyala itu menjadi hadiah mereka kalau mereka tidak menyembah akan patung Raja Nebukadnezar, tapi mereka tetap teguh berdiri untuk dalam kebenaran. Kadang-kadang saudara, dalam kehidupan sahabat-sahabat, terutama sekali orang-orang muda, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada masa, ada tempat, ada situasi yang membuat kita ini meragui akan identiti kita sebagai penyembah Tuhan Sang Pencipta. Kadang-kadang kita di lingkungan orang-orang yang tidak seiman, akhirnya itu membuat kita tidak kuat. Akhirnya kita jatuh. Ada orang yang dahulunya dia rajin ke gereja pada waktu dia berada di kampung, ketika sudah berada di luar daripada comfort zone dia, ataupun di kampung dia, dan sudah lama tidak bergereja. Akhirnya karena sahabat-sahabat di sekeliling dia ini suka pergi berdisko, berparti, dan minum alkohol, dan sebagainya, melakukan kejahatan-kejahatan, akhirnya dia pun terpengaruh. Terkadang juga ini menjadi satu beban bagi semua umat-umat yang memelihara akan hari Sabat. Untuk mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, bersekolah, hari Sabat menjadi satu tantangan ataupun satu halangan untuk mendapatkan satu pekerjaan, mendapatkan satu kelulusan. Hari Sabat itu digunakan oleh dunia, dihancurkan oleh dunia itu dengan mengadakan exam ataupun mengadakan, kalau mau dapat pekerjaan harus bekerja pada hari Sabat. Itu adalah tantangan. Itu adalah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, dan kita harus berdiri teguh walaupun hukumannya adalah maut. Walaupun saya gagal dalam exam, saya harus menjaga kekudusan Sabat, tidak datang ataupun tidak mengikuti exam pada hari Sabat. Ataupun kalau karena kerja ini memerlukan saya bekerja pada hari Sabat, saya harus mencari pekerjaan yang lain dan percaya bahwa Tuhan akan mengeluarkan saya daripada masalah ini. Lihat tadi, ketika ketiga orang muda ini setia kepada Tuhan, maka Tuhan mengeluarkan mereka daripada masalah yang mereka hadapi. Apakah yang membuat mereka ini berharga di mata dunia pada saat mereka? Ataupun apakah yang membuat mereka ini berharga di mata pimpinan mereka? Yusuf, apa yang membuat dia berharga di mata Potifar? Hania, Misael, dan Azaria, apa yang membuat dia berharga di mata Nebukadnezar? Apakah karena keteguhan hati mereka?
Apakah karena usaha mereka dalam menjaga identiti mereka? Ataupun apakah karena paras wajah yang menarik mereka miliki? Ataupun karena mereka memiliki kepintaran yang luar biasa? Apa yang membuat empat tokoh ini menjadi berharga di mata dunia pada saat mereka? Pada saat zaman mereka. Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 2 hingga 4, apa yang membuat Yusuf itu berharga di mata Potifar? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Kalau kita lihat apa yang membuat Yusuf itu menjadi berharga di mata Potifar. Apa yang membuat Yusuf berharga di mata Potifar? Tuhan menyertai Yusuf. Bagaimana pula dengan Hananya, Misail, dan Azaria? Daniel 3 ayat 24 hingga 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campak dengan terikat ke dalam api itu? Lalu jawab para menteri itu, ya benar Raja. Kata Raja Nebukadnezar lagi, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat, rupanya seperti apa? Anak dewa. Lalu apa yang terjadi? Mereka dikeluarkan dan mereka memiliki kedudukan yang tinggi di dalam istana raja. Apa yang membuat Hananya, Misail, dan Azaria berharga di mata Nebukadnezar? Karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Hananya, Misail, dan Azaria, sehingga itu membuat mereka itu berharga di mata dunia pada zaman mereka. Yusuf berharga di mata Potifar karena dia disertai oleh Tuhan. Keempat tokoh Alkitab bukan karena keteguhan hati, bukan karena keberhasilan mereka, atau bahkan siapa mereka ataupun paras wajah yang mereka miliki, tapi karena Tuhanlah yang menyertai mereka. Saudara dan saya akan menjadi berharga di mata dunia ini jika ada Tuhan di dalam hidup saudara dan juga saya. Kenapa kita perlukan Tuhan dalam hidup kita, saudara? Kenapa kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, maka hidup kita ini menjadi berharga di mata dunia? Karena hanya Tuhanlah yang dapat membentuk karakter seorang manusia itu menjadi karakter yang 5 sebentar tadi kita sudah pelajari. Kenapa dunia ini memerlukan orang-orang yang bertuhan dalam kehidupan mereka? Pertama, dunia ini penuh dengan tukang rasuah. Kedua, dunia ini penuh dengan manusia yang sanggup menjual identiti, sanggup menjual iman mereka, bahkan maruah diri mereka supaya dapat jabatan dan duit. Di dunia ini ada orang yang sanggup memperbetulkan yang sudah salah untuk mendapat keuntungan sendiri agar disukai oleh orang lain. Dan banyak lagi kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya dunia ini memerlukan orang-orang yang bertuhan. Karena orang-orang yang bertuhan ini akan membawa kedamaian di sekitar mereka. Karena itulah tujuan mereka menjadi terang dan garam di sekitar mereka, di tempat mereka berada. Lalu pertanyaan dia, bagaimana supaya saya ataupun ada Tuhan dalam kehidupan pribadi saya juga, saudara? Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau kita baca ayat ini, Matius 6 ayat 33 dan Yesaya 55 ayat 6, sepertinya Tuhan itu jauh,
besar tidak dapat dilihat. Sebenarnya ayat ini tidaklah berbicara seperti itu. Ayat ini berbicara kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan itu berada di sisi kita, sedang mengetuk pintu hati kita. Namun kita tidak dapat berjumpa dengan Dia kalau kita tidak mau mencari Tuhan. Jadi bagaimana supaya ada Tuhan dalam kehidupan pribadi saya, agar Tuhan dapat mengubah hidup saya dan menjadi berharga di mata dunia? Mari kita mencari Tuhan. Anak-anak muda di luar sana, cari Tuhan. Ya. Jangan cari haus-haus saja, cari Tuhan. Dalam kehidupan orang muda itulah kehidupan paling penting untuk mencari siapa Tuhan Anda. Kehidupan kita ini seumpama emas. Ya. Kalau mau mendapatkan emas yang tulen, emas yang original, 999,9 keaslian emas itu memerlukan satu proses, yaitu proses pembakaran. Dan untuk membakar emas ini supaya menjadi satu emas murni, ada satu elemen yang diperlukan untuk membakar. Apa dia? Itulah api. Api diperlukan untuk memanas dan mencairkan emas tersebut sehingga emas itu dapat diubah menjadi emas yang tulen, menjadi emas yang bersih, dan menjadi berharga di dunia ini. Yang dahulunya bentuk emas itu adalah tidak tentu dan buruk, sepertinya tidak ada nilai. Setelah dibakar dan dibentuk, akhirnya dia memiliki nilai termahal, berharga di dunia ini. Saya dan saudara, kehidupan kita ini adalah seumpama sebuah emas. Dan kita memerlukan api untuk membakar kehidupan kita, pribadi kita, supaya kita dapat dibentuk menjadi orang yang berharga di dunia ini. Siapa yang dapat membakar dan dapat melebur kita punya pribadi sehingga itu dapat membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa, yang berharga di mata dunia? Kalau kita baca dalam Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saya membacakan ayat yang kedua. Saya sengaja tidak letakkan ayat yang kedua di slide supaya saudara boleh membuka Alkitab saudara di rumah. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ayat ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Supaya mereka ini menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Siapa yang dapat membakar kita? Siapakah api itu yang dapat melebur, membentuk kita menjadi pribadi yang berharga, memiliki pribadi yang berharga di mata dunia? Dialah Tuhan. Tuhanlah api. Kalau kita baca di ayat 2, dia katakan, ia seperti api tukang pemurni logam. Kita perlukan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, saudara dan saudari semua. Karena Tuhanlah yang dapat membentuk kita untuk menjadi orang paling berharga di dunia ini. Orang yang paling berharga di mata dunia ini, paling mahal di dunia ini, bukanlah mereka yang memiliki banyak uang, memiliki jabatan, bakat, atau paras rupa yang luar biasa. Namun orang yang paling mahal, paling berharga di mata dunia ini adalah mereka yang memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Orang miskin, orang kaya, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki bakat ataupun tidak memiliki bakat, memiliki paras rupa yang menarik ataupun tidak menarik. Bila mana memiliki Tuhan dalam kehidupan pribadi, merekalah orang-orang yang berharga di mata dunia. Mari saudara kita menjadi orang-orang yang berharga di mata dunia dengan mencari Tuhan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan dapat membentuk pribadi kita seperti 5 tabiat yang diperlukan oleh dunia pada saat ini.
Cari Tuhan dalam kehidupan pribadi saudara dan saudari semua. Anak-anak muda terutamanya. Jangan cari kesenangan saja di dunia ini, tapi terutama sekali cari Tuhan. Mungkin saudara ada pertanyaan. Siapakah Tuhan yang harus saya cari? Yang harus saya bawa dalam kehidupan pribadi saya? Saudara dan saudari, itu saya tidak dapat jawab pada malam hari ini. Karena jawaban itu ada pada malam esok hari. Jadi jangan lupa malam esok kita akan berkumpul lagi untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Agar kita tahu siapa Tuhan yang harus kita cari dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan kita pada malam hari ini yang membawa kita untuk mencari Tuhan supaya kita menjadi berharga di mata dunia. Ingat, Anda berharga di mata dunia ketika ada Tuhan dalam kehidupan pribadi Anda. Tuhan memberkati semua. Amin atas pelajaran tadi. Dan pada saat ini kita akan nyanyikan lagu tema kita. Menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, tanpa cacat celah, sangat sempurna. Anda berharga di mata dunia. Anda berharga di mata Tuhan. Firman-Nya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya pada kita tetap sama, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan dekat. Firman Tuhan, berdoalah, dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan. Menuruti harinya, hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Firman-Nya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya pada kita tetap sama, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan dekat. Firman Tuhan, berdoalah, dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan. Menuruti harinya, hukum yang terutama, dan tetaplah berharga sampai kedatangannya. Dan berjaga agar tak jatuh dalam pencobaan. Menuruti harinya, hukum yang
berharga sampai kedatangannya. Dan saya minta Pastor Eva untuk doa untuk. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, sumber hikmat, sumber kebenaran. Hanya Engkaulah yang layak disembah Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah menyertai kami pada malam pertama BOI Region 11 ini untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Bapak, kami sudah belajar firman Tuhan pada hari ini, bahwa kami akan menjadi berharga di mata dunia apabila kami memiliki Tuhan dalam hidup kami. Karena hanya Tuhan yang dapat membentuk kami menjadi orang yang paling berharga di dunia ini. Allah di surga, bantu kami dan kami mau mencari Tuhan. Bantu kami dalam mencari Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat bertemu dengan Tuhan yang dapat mengubah hidup kami. Allah di surga, bila mana ada yang salah dalam bicara, dalam acara, dalam apapun yang kami lakukan pada malam hari ini, ampuni kami. Dan saat ini kami mau istirahat dalam tidur kami, tolong berkati semua peserta, semua pendengar di Zoom maupun di Facebook dan semua kami. Dan jaga kami, lindungi kami dalam tidur istirahat kami pada malam hari ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada Pastor Muda Elba dan juga kepada kita yang berada di Zoom. Jangan dulu leave. Dan pengumuman challenge virtual run yang diadakan oleh wilayah 11 ini masih lagi berlangsung, masih lagi berjalan. Dan sekiranya Anda yang masih lagi belum mengikuti challenge ini, yaitu virtual run, kita daftarkan dan kita terus pilih jarak yang kita mau. Dan challenge ini akan berakhir sebelum 6 November. Oke, yang kedua, nanti selepas sesi bergambar, kita akan breakout room. Dan pada malam ini belum ada lagi kuis. Besok malam baru ada. Dan saya minta EJK untuk mengambil gambar kita dahulu, sesi bergambar. Oke, Dan buka kamera semua. Kita mau bergambar. Oke, kita ada 4 pages. So, kamu jangan dulu chat. Selepas ini, kamu ada kesempatan untuk bersahabat dengan kawan-kawan. Jangan kamu leave dulu Kasihan yang lain menunggu kamu di breakout room nanti. Oke kita mulai untuk bergambar. 1, 2. Oke, sebelumnya tangan kanan kamu bentuk V dan kamu letak di dada kiri. Semua
Ya. V. Sio. Kamu tidak nampak saya. Oke, V. Oke, begini ya, letak di dada kiri. Oke. Alright, 1, 2, 3. Oke, muka surat seterusnya. Oke, masih banyak buka video, terima kasih. 1, 2, 3. Pastikan nampak tangan, nampak senyuman, muka yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik belaka. Oke, last page. Walaupun ada yang tidak muka, tidak apa. Alright, kita sudah selesai sesi bergambar. Nah, sekarang saya akan buka bor. Saya sudah assign kamu ini, kamu tinggal masuk saja. Oke ya. Berkurang pula saya nampak ini partisipan. 1, 2, 3 ya. Kamu para VC yang sudah ditugaskan, kamu jangan pindah-pindah bilik ya. Kamu stay kepada bilik yang sudah ditentukan.